olahraga bulu tangkis sudah sejak lama menjadi salah satu olahraga favorit di tanah air. Dalam berbagai kejuaraan tingkat internasional, olahraga ini sudah sering mengharumkan nama dan bangsa Indonesia dan mampu mengibarkan bendera merah putih di negeri orang. Tidak mengherankan jika olahraga ini menjadi pusat perhatian kalangan tertentu dalam pembinaan olahraga sejak dini, seperti halnya PB Jaya Raya Solo di Kabupaten Sukoharjo yang terbentuk sejak 2018 lalu. Salam olahraga, jumpa lagi dalam Sport TVRI Jawa Tengah bersama saya Puspita Sari. Mengulik salah satu cabang olahraga yang sejak lama sudah populer, bulu tangkis banyak menuai torehan prestasi hingga sampai di kancah dunia internasional. Mulai dari era Imelda Wiguna, Susi Susanti, Gracia Poli hingga Kevin Sanjaya dan masih banyak lagi turut serta memberi warna dalam sejarah bulu tangkis di Indonesia. Seperti sekarang di Kota Solo, nanti kita akan melihat bagaimana kesiapan dan pembinaan atlet-atlet bulu tangkis muda yang berprestasi. Mau tahu selengkapnya seperti apa? Yuk, ikuti saya dan berikut informasinya. Selama ini, PB Jaya Raya Solo telah membuka peluang bagi atlet bulu tangkis untuk meningkatkan prestasinya melalui penyaluran ke Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) maupun Pusdiklat PB Jaya Raya Bintaro, Jakarta. Ya, jadi kan tujuan dari dibentuknya Jaya Raya Solo itu untuk menunjang prestasi atlet di Jaya Raya Jakarta atau Bintaro. Ini adalah merupakan satu atau cabang dari Jaya Raya Bintaro yang tujuannya adalah menjaring potensi atlet sejak usia dini ya, untuk nantinya akan disalurkan ke Bintaro maupun ke Pelatnas untuk tujuan prestasi Indonesia. Saya bersyukur ini kita mendapat support besar ya dari pemerintah daerah, yaitu Sukoharjo dan atau Suro Pabelan. Ya kan, kita ada gedung yang bisa digunakan untuk latihan, terutama di sini adalah untuk latihan dan asrama. Kita ada satu lagi gedung di Belakang Sewedari, itu Gor Star, itu juga batas dari Solo. Jadi kan dari dua gor itu kita ingin ada banyak kesempatan untuk atlet baik dari wilayah Solo Raya maupun dari luar Solo Raya. Artinya kita ini kan mau mencari potensi-potensi atlet yang terbaik untuk nantinya memang kita akan bentuk karakternya, kita akan bentuk disiplinnya sehingga anak itu nantinya akan mempunyai istilahnya itu aset untuk menjadi aset buat bulu tangkis Indonesia nantinya. Dan saya di sini mengajak ini anak saya Adi Pratama untuk ikut memimpin, karena kalau saya sendiri saya juga banyak nanti akan yang saya kembangin untuk Jaya Raya, karena kita juga ada lagi pembinaan di Semarang, ya kan, ada juga nanti di Jawa Timur. Karena kita juga pengennya kan Jaya Raya ini kan banyak punya cabang-cabang sehingga dari potensi yang ada di daerah itu bisa terserap. Dengan banyaknya potensi yang terserap, otomatis kan kesempatan untuk tumbuhnya prestasi itu akan makin maksimal. Ya, harapan kita ini klub kan kita kelola tidak hanya pusat pelatihan, tapi di sini adalah pusat pembinaan, di mana bukan hanya badmintonnya aja yang diurus, tapi juga kedisiplinannya, ya kan, kebiasaan-kebiasaan seorang atlet, pendidikannya, agamanya, ya kan, itu menjadi sebuah satu kesatuan sehingga akan menghasilkan sebuah karakter atlet yang sudah dari kecil sudah ditanamkan untuk menjadi atlet yang nantinya profesional. Dan harapan kita adalah nantinya dari pusat pembinaan ini akan banyak atlet yang akan menjadi pemain di Jaya Raya Bintaro maupun menjadi pemain nasional. Karena pemain yang punya karakter lah yang hari ini seperti di Jaya Raya ada Indra Setiawan di usia yang sampai dengan 38. Albia itu masih bisa menjadikan peringkat 2 dunia dan dia masih prestasi. Gracia Poli itu juga dari Jaya Raya. Dia menyumbangkan emas untuk Indonesia di ganda putih yang pertama kali didapat oleh Indonesia.
Olimpiade 2022 Tokyo kemarin. Artinya apa? Memang karakter. Kembali kita mencari atlet selain berbakat, dia juga punya kinerja yang bagus. Dia punya disiplin, punya karakter, sehingga dia akan menjadi juara untuk Indonesia nantinya. Ya, kita berharap dari Jaya Raya Solo akan banyak yang nantinya akan mempunyai prestasi tingkat dunia. PB Jaya Raya Solo ini membina atlet bulu tangkis sejak usia dini, mulai umur 4 tahun, anak-anak, pemula hingga usia remaja dan taruna. Didukung tersedianya pelatih-pelatih yang mumpuni dan berpengalaman, menjadikan Pusdiklat bulu tangkis ini mampu melahirkan beberapa atlet terbaik yang sudah mampu berbicara di berbagai kejuaraan lokal maupun nasional. Ya, Salam olahraga. salam olahraga. Dengan Ya. coach siapa ini? Saya Riki. Oke, Ya. Coach Riki. Ini saya sedikit bertanya-tanya mengenai teknis mungkin untuk latihan di bulu tangkis sendiri itu dari umur berapa saja nih, Coach? Oh, baik. Kita di sini di Jaya Raya Solo kita mulai dari usia dini, usia dini, anak-anak, pemula, remaja sampai taruna. Gitu. Jadi untuk teknisnya kita di sini ada double, ada tunggal dan ganda. Lalu untuk latihannya itu dalam seminggu berapa kali kah? Oke, dalam seminggu kita ada latihan dari Senin sampai hari Sabtu. Ya, pagi Senin pagi ada fisik, ada teknik. Senin sore juga ada fisik, ada teknik, dan begitu selanjutnya sampai hari Sabtu. 2 kali sehari. Untuk mengarahkan para atlet ini menuju ke ganda atau tunggal tuh seperti apa itu? Baik, kita lebih memilih untuk ininya ya, secara teknisnya ya. Nah, mungkin tetap semuanya tetap diarahin ke tunggal dulu. Nah, baru nanti kita lihat ini anak lebih berpotensinya kemana, arahnya ke tunggal atau ke arah ke gandanya. Salam olahraga. Oke nih, dengan siapa ini? Bima, Oke, dengan Kak Bima ya. Oke, sudah berapa lama sih menekuni olahraga bulu tangkis ini? kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun. Lalu dari perjalanan 5 tahun nih, yang sudah dicapai prestasinya apa saja nih Kak Bima? Mungkin bisa diceritakan. Juara Tour Cup Sragen, juara 2 tunggal pemula sama juara 1 tunggal remaja, terus juara USM, juara 3 USM 2020, terus juara Lararia Open 2022, juara 1. Wow, keren banget nih, luar biasa nih Kak Bima nih. Prestasinya sudah sangat banyak. Lalu di sekian banyak prestasi itu ada nggak sih pengalaman kamu selama 5 tahun kamu menekuni olahraga bulu tangkis itu seperti apa? Mungkin have fun, senang atau gimana nih? Ya, ada senengnya juga, kadang bosen-bosen, ada jenuh-jenuh. Oke, jadi 50-50 lah ya, seimbang. Jadi ada seneng, ada bosennya juga, tapi nggak apa-apa ya, demi prestasi kan harus diasah terus nih. Ngomong-ngomong nih, kamu masuknya di tunggal putra atau di ganda nih? Tunggal. Tunggal, oke. Kemudian harapan kamu ke depan mengenai cita-cita kamu menjadi atlet besar kebanggaan Indonesia nih? Masuk pelatnas, juara All England, Olimpiade, juara dunia. Oke, keren banget. Jadi pengalaman kamu semakin diasah lagi ya supaya bisa menjadi atlet-atlet yang namanya top masuk di Piala Dunia bulu tangkis. Oke, semangat terus Kak Bima. Salam olahraga. Boleh tahu nggak sih perjalanan kamu dari awal hingga masuk ke Jaya Raya Solo ini seperti apa? Pertama ikut audisi, terus dites 3 hari di asrama, terus baru dipanggil ke Jaya Raya. Menurut kamu sulit gak sih bisa sampai di tahap seperti ini, Kak Yulita? Sulit. Dibutuhkan proses yang panjang. Iya betul. Lalu kamu sudah berapa lama
latihan di sini kalau boleh tahu? Udah 3 tahun. 3 tahun. Prestasi yang sudah kamu capai mungkin bisa diceritakan sedikit. Ada Sarwendah Open, Yusu Solo, Kejorkot, Laraya, Sragen, sama home turnamen Jaraya. Baik, keren banget nih, prestasinya udah banyak banget nih Kak Yulita. Dari sekian banyak prestasi tersebut, kamu latihan setiap hari rutin kan ya, pasti. Ada nggak sih kesan pesan selama kamu latihan di sini itu seperti apa? Serukah latihannya? Atau gimana nih? Seru, have fun intinya gitu ya. Lalu harapan kamu ke depannya tentang cita-cita besar kamu menjadi atlet kebanggaan bangsa seperti apa nih? Pengen jadi juara dunia. Pengen jadi juara dunia, keren banget nih. Habis ini langsung berproses dulu ya Kak ya. Langsung nanti bisa maju sampai ke internasional. Keren banget, luar biasa. Terima kasih. Para atlet dibina untuk memiliki mental dan semangat juang yang tinggi agar termotivasi memberikan yang terbaik dalam berbagai kejuaraan yang diikuti. Dan hal ini terbukti dalam berbagai kejuaraan di tingkat kabupaten di Jawa Tengah maupun antar provinsi. Mereka mampu memberikan hasil yang membanggakan. Untuk yang terakhir ini kita baru saja menjadi juara umum di Bupati Cup Sragen. Dan sebelumnya juga kita memperoleh juara umum juga di Madiun. Itu yang kalau secara globalnya kita juara umum di beberapa turnamen di luar Jawa pun kita juara di Kendari, BPK Kendari tahun 2021 ya Pak. Salah satu materi pelatihan yang diberikan adalah dengan membentuk fisik yang prima melalui latihan yang terjadwal secara kontinu. Latihan mengangkat beban atau barbel ini misalnya bertujuan meningkatkan kemampuan fisik yang kuat. Latihan ini dipantau secara khusus agar tidak menimbulkan cedera bagi atlet. Selamat ya dengan Coach Dimas ya, Coach selaku coaching dari latihan fisik dan fisioterapi. Oke, di belakang kita ini para atlet bulu tangkis sedang melakukan persiapan fisik apa nih, Coach? Kalau ini kita sedang melakukan running ABC atau athletic ability. Jadi ini untuk pemanasan. Jadi ini adalah gerakan untuk dasar-dasar belajar lari di sini. Jadi semua gerakan berawal dari running ABC ini. Jadi dari lompat, terus dari gerakan lari, yaitu nanti dari gerakan ini semua. Oke, untuk durasinya itu berapa lama nih Coach? Ya, untuk pemanasan ini sendiri? Untuk durasi kurang lebih 15-20 menit. Ini kita tadi ada pemanasan stretching biasa, sama ada ini running ABC ini. Kurang lebih ya 15-20 menitan. Oke, selain kita tadi habis latihan fisik, lalu latihan-latihan apa lagi nih Coach selain tadi kita running, lompat dan lain-lain? Ya. Kalau kita di bulu tangkis, selain kita ada ini termasuk pemanasan, kelincahan, kita ada latihan strength atau untuk latihan beban. Jadi kita latihan power, kekuatan, kita ada latihan bebannya. Pembentukan karakter seorang atlet telah dimulai dari sejak mereka beraktivitas di lingkungan asrama. Asrama yang dikelola dengan baik serta terintegrasi dengan tempat latihan menjadikan PB Jaya Raya Solo dapat melaksanakan pembinaan secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan atlet tercukupi dengan baik, termasuk pantauan gizi terhadap makanan yang dikonsumsi. Saya melihat bahwa hasil yang baik akan didapat dari proses yang benar juga. Jadi saya melihat latihan-latihan di sini untuk meningkatkan anak-anak didik ini sangat-sangat bagus, apalagi ditunjang dengan hal-hal lain yang melibatkan tanggung jawab dan sekolah daripada anak didik. Pelatih-pelatih juga dipilih dari pelatih yang berkualitas, kemudian sistem latihan sudah benar, kemudian yang tidak kalah pentingnya sekolah diperhatikan, kemudian
masalah ibadah agama, masing-masing agama difasilitasi, dan yang penting semua fasilitas tersedia untuk mensupport anak-anak menjadi atlet yang akan berhasil di kemudian hari. Jadi dengan adanya PB Jaya Raya di wilayah kami, ini kami kebetulan dari awal kami juga mencintai olahraga bulu tangkis, dan kebetulan ketika kami melihat gedung serbaguna ini untuk manfaat bagi pemain bulu tangkis di wilayah kami ini kurang dukungan daripada pemerintah, maka ketika kami bertemu dengan Bapak Rahmat selaku pimpinan di Jaya Raya, kami mengadakan kerjasama. Maka dari itu, dengan adanya kerjasama ini, alhamdulillah PB Jaya Raya ini sangat bermanfaat khususnya bagi warga kami wilayah Desa Pabelan, khususnya Kabupaten Sukoharjo, dan kebetulan nanti dimulai bulan Juli akan diadakan dengan pendidikan gratis di Jaya Raya ini, dan nanti apabila ditemukan salah satu anak didik kami yang berbakat akan diambil oleh PB Jaya Raya dan akan digratiskan dari semua biaya. Salah seorang mantan ganda terbaik Indonesia di era tahun 90-an yang juga ketua harian PB Jaya Raya, Imelda Wiguna, memberi penilaian tersendiri terhadap keberadaan PB Jaya Raya Solo. Dirinya terkesan dengan program latihan yang dilakukan di sini, yang menurutnya memiliki prospek yang baik untuk mencetak atlet-atlet berprestasi di bidang bulu tangkis. Menurutnya, dengan latihan yang serius serta didukung oleh pelatih yang berpengalaman, bukan tidak mungkin makin banyak atlet-atlet berprestasi yang bisa dicetak melalui Pusdiklat PB Jaya Raya Solo ini. Jadi sebetulnya sudah lama kita tuh tahu bahwa Solo itu merupakan gudang pemain yang paling besar di Indonesia, ya. Jadi itu sebabnya awal-awalnya itu adalah saya banyak berbincang-bincang dengan Pak Rahmat, ya, yang kemudian memiliki ide untuk dari Jakarta itu beliau itu pindah ke Solo karena ada keinginan membangun Jaya Raya Solo. Beliau minta untuk supaya kita dukung, gitu kan. Jadi dibangunlah klub Jaya Raya ini dan minta izin supaya bisa memakai Jaya Raya, karena memakai nama klub Jaya Raya itu juga harus memenuhi beberapa syarat, gitu. Ya, jadi tapi saya melihat sejak dari Jakarta juga saya sudah tahu sepak terjangnya Pak Rahmat itu memang dalam hal administrasi, dalam hal segala macam itu memang bagus banget gitu Pak Rahmat itu. Ya, maka dibangunlah pada tahun 2018 bulan Mei itu dibangunlah atau dibentuklah Jaya Raya Solo. Kita melihat ya dari laporan-laporan juga itu tuh memang peminatnya jadi banyak sekali sih, ya. Karena sekali lagi dari dulu memang Solo itu tuh memang pemasok paling banyak gitu ke pelatnas. Makanya ketika setelah dibentuk Jaya Raya Solo ini mulai ikut pertandingan-pertandingan dan dengan kesungguhan dan fokus dari Pak Rahmat, sehingga dia tuh punya banyak sekali ide-ide gitu untuk bisa membangun sebuah sampai dengan seperti ini, ya. Itu luar biasa karena jangka waktunya berarti hanya dalam waktu kurang dari 4 tahun sudah bisa seperti ini, luar biasa sih. Jadi kalau kita melihat kan itu ada banyak atlet-atlet yang berasal dari Solo yang sukses, gitu kan. Jadi menurut saya itu sih sebagai modal utama yang bisa memacu para orang tua yang ada di Solo dan juga atlet-atlet atau anak-anak yang ada di sini. Jadi mereka semua punya mimpi pengen seperti termasuk juga Bambang Suprianto, Joko, gitu kan, semuanya dari sini gitu loh. Jadi mereka terpacu untuk mau seperti itu gitu loh. Jadi perkembangannya belakangan ini sih saya senang sekali karena ternyata ketika saya selalu dapat laporan dari Pak Rahmat. Jadi setiap kali ada pertandingan itu hampir selalu itu juara umum nih Jaya Raya Solo, sehingga itu membuat kita pusat Jaya Raya Pusat itu dan Yayasan Jaya Raya yang menaungi kita itu jadi semangat sih.
Gitu. Terutama ya anak-anak ini kan awal-awalnya supaya senang bulu tangkis dulu, ya kan. Kemudian juga mereka jelas sekali harus punya mimpi, ya nggak bisa terus asal latihan saja sih. Nah ini tugasnya para pelatih bagaimana memasukkan pemikiran-pemikiran yang bagus kepada para atlet. Gitu. Jadi kenapa diperlukan pelatih yang punya integritas, punya ilmu juga, supaya mereka menularkan itu berbicara kepada para atlet. Karena yang bisa bicara kepada atlet dan yang dirongokke itu tuh adalah pelatih. Jadi betapa pentingnya peranan seorang pelatih. Jadi saya berharap sih antara pelatih dengan atlet, dengan orang tua dan pengurus itu bersatu, itu menyatukan visi misi dari klub ini. Ya, saya berharap juga anak-anak ini tidak terganggu dengan atlet-atlet zaman sekarang, kan gangguannya banyak tuh, terutama dari HP. Ya, jadi bagaimana kita menyelamatkan anak-anak ini, karena sebagai pengurus atau sebagai pelatih sebuah klub, kita tuh seperti saya ya, di Jakarta kita tuh seperti dititipin anak-anak. Bukan untuk jadi atlet saja di dalam lapangan, tetapi kita juga harus membentuk seorang anak yang menjadi atlet yang bagus, bukan bagus di lapangan saja, tetapi di luar lapangan. Makanya saya berharap juga kalau di pusat, Jaya Raya Pusat itu tuh ada sekolah. Jadi anak-anak tetap sekolah, supaya background-nya nantinya tuh bisa menjadi seseorang yang berguna bagi masyarakat. Untuk mendapatkan prestasi yang baik, para atlet harus memiliki semangat juang yang tinggi serta komitmen dalam mengikuti pelatihan. Suatu prestasi yang baik biasanya harus ditempuh melalui proses yang tidak mudah, bahkan butuh waktu yang lama. Berbagai perencanaan mulai sejak dini hingga pembinaan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan merupakan bagian dari program seleksi untuk melahirkan atlet yang berprestasi. Partisipasi dari masyarakat melalui terbentuknya perkumpulan atau klub-klub bulu tangkis seperti yang dilakukan oleh PB Jaya Raya Solo ini sangat memberikan kontribusi yang positif dan besar bagi dunia perbulu tangkisan. Karena regenerasi atau lahirnya atlet-atlet baru harus selalu dilakukan untuk mempertahankan prestasi yang berkesinambungan. Jika tidak meraih piala pada kejuaraan seperti Thomas Cup, Uber Cup, All England, Piala Sudirman, dan lain sebagainya hanya menjadi harapan saja dan bukan kenyataan. 30 menit sudah, saya Puspitasari menemani Sobat Olahraga di rumah menyaksikan kehebatan para atlet-atlet bulu tangkis dari Jaya Raya Solo. Itu artinya, saya beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, raih prestasi, jaga sportivitas. Sampai jumpa dan salam olahraga.